warna yang jelek. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di awal, aku memilih salah satu film dari Marvel, yaitu film Civil War. Kenapa sih aku ambil tema Civil War ini? Sebenarnya untuk alasan aku tidak punya alasan khusus, tapi mungkin lebih kerasa ya. Jadi kebetulan trailer dari film Eternals baru-baru ini keluar dan berkeliaran di FYP TikTok aku. Jadi entah mengapa rasa ingin merewatch film-film yang lama ini muncul. Jadi merewatch lah aku film-film Marvel yang lama. Sebetulnya aku ingin menggambarkan film The Guardian of Galaxy. Kenapa? Karena emosinya dapat di situ. Tetapi entah mengapa, saat aku merewatch Civil War ini, boom, ya, emosi yang didapatkan di film ini sangat menggebu-gebu. Aku merasa seperti aku harus untuk melukiskan gambar-gambar atau peristiwa-peristiwa di film tersebut ke dalam sebuah lukisan. Jadi muncullah ide untuk membuat tugas lukisan bertema dan berjudul Civil War. Langsung kita bahas tentang detail-detail dan apa aja sih makna-makna yang ada di dalam lukisan tersebut. Oke, kita langsung masuk aja ke detail pertama. Aku sambil melingkari mana sih gambar yang aku maksud ya teman-teman. Oke, untuk pertama kita mulai dari bagian yang paling besar ya, yaitu background atau langit-langitnya. Di sini kalau bisa teman-teman perhatikan, aku membuat gradasi warna dari warna biru hingga ke warna orange menuju kuning. Kenapa sih aku memasukkan warna tersebut? Pertama, aku gradasikan agar sesuai dengan materi yang sedang aku pelajari, yaitu gradasi warna. Kedua, kenapa harus warna biru sama menuju orange? Karena aku mengambil, seperti yang sudah aku katakan di awal, aku meng-highlight Captain America dan Iron Man untuk latarnya ini. Kenapa? Karena perpecahan dua kubu ini dipimpin oleh tim Iron Man dan tim Captain America. By the way, aku tim Iron Man ya. Lalu kenapa warnanya harus ini gitu? Kenapa nggak merah menuju putih misalkan? Karena dominan warna baju Captain America yang aku lihat adalah biru dongker atau biru tua. Lalu untuk kostum Iron Man tersendiri, dia itu memiliki warna kostum yang aku lihat ini warna orange, gold, dan merah ini ada di dalam kostum dia, di dalam kostum Iron Man ini. Jadilah aku menggambar latar dengan menggunakan warna-warna tersebut. Kita langsung lanjut aja ke alasan yang kedua, ke detail yang kedua ya alasannya. Kalau bisa kalian lihat di sini aku menggambar sebuah gedung rubuh yang menimpa rumah. Jika kalian memperhatikan dengan seksama di bagian awal, di saat para Avengers sedang rapat dengan pemerintah, di situ ditayangkan kejadian-kejadian yang merugikan para warga sipil betul. Sebetulnya perpecahan ini disebabkan oleh perjanjian Sokovia, di mana di perjanjian Sokovia ini para Avengers harus berada di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah, dikarenakan di saat Avengers melakukan aksinya selalu memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Di sini Tony dia bukan sangat setuju sebenarnya, dia ragu, tapi dia setuju dikarenakan dia berpikir bahwa dia telah merugikan banyak orang. Tapi Kapten dan sekutunya tidak setuju dikarenakan mereka tidak merasa bahwa Avengers berada di bawah pemerintahan. Mereka merasa bahwa Avengers harus menolong
bumi ini. Avengers ada untuk menyelamatkan bumi ini. Disitulah mulai terjadi perpecahan di antara tim Kapten dan tim Iron Man. Dan juga scene ini itu terjadi di Sokovia, kalau aku tidak salah ya. Nanti aku taruh ya scene-nya di sini. Ya, ke detail yang ketiga ya teman-teman. Di sini aku menggambar sebuah pulau terbang. Kenapa sih pulaunya harus terbang? Karena di salah satu scene di saat Iron Man dan War Machine mengejar pesawat yang ditumpangi oleh Captain America dan Bucky, Iron Man memberikan perintah kepada Vision untuk menembakkan laser kepada kapal atau pesawat yang dinaiki oleh Captain America dan Bucky. Tetapi karena Vision terkecoh oleh Wanda, maka Vision malah menembak War Machine, di mana War Machine langsung jatuh dari ketinggian dan menyebabkan kakinya patah. Di situ Captain America dan Bucky berhasil kabur, sedangkan Iron Man turun menyusul War Machine dengan amarah dan emosi yang menggebu-gebu. Di situ menurut saya sangat emosional untuk saya sendiri, untuk aku sendiri itu sangat emosional. Jadi itu kenapa aku buat pulaunya ini terbang. Jadi itu kenapa aku buat pulaunya ini terbang. Oke, kita lanjut untuk gua yang ada di atas pulau terbang tersebut. Kenapa sih aku buat gua di situ? Ini tuh sebenarnya gua es yang dimasuki oleh Captain America, Bucky, serta Iron Man. Dan di sini juga Iron Man mengetahui bahwa kedua orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh Bucky yang masih di bawah pengaruh Hydra. Maka dari itu, di sini juga menjadi tempat ikonik di mana Iron Man dan Captain America berperang habis-habisan, berantem habis-habisan. Dan ini sangat menyayat hati saya, sangat emosional di scene ini. Nanti aku sematkan juga ya teman-teman untuk scene-nya. Jadi itu kenapa aku menggambar gue ini. Pertama karena emang ikonik, kalau kalian cari Civil War pasti gue ini muncul. Lalu yang kedua karena memang scene itu menyentuh dan kena ke dalam emosi aku. Kita langsung lanjut aja ke detail yang selanjutnya. Di sini kalau teman-teman lihat, aku menggambar bintang atau titik-titik putih yang berada di langit yang aku artikan sebagai bintang. Kenapa? Karena aku menganggap dan menggambar bintang ini itu sebagai korban-korban yang telah meninggal di film ini. Seperti Raja T'Chaka, lalu kematian kedua orang tua Iron Man yang baru diketahui, lalu juga para warga sipil yang telah meninggal dikarenakan aksi-aksi yang dilakukan oleh para Avengers yang menyebabkan Avengers ini terpecah. Lalu menurut saya juga mengartikan bintang ini sebagai harapan orang-orang atau korban-korban yang sudah meninggal tersebut kepada para Avengers untuk tidak bertengkar dan bersatu lagi untuk menyelamatkan bumi ini. Seperti itu. Jadi oke teman-teman, di sini aku juga menggambar air terjun. Kalau bisa teman-teman lihat air terjun, di mana di air terjun tersebut juga ada batu dan sungai. Jadi di sungai ini ada air terjunnya teman-teman. Jadi aku bakal bahas satu-satu ya. Kenapa harus air terjun? Di sini aku menggambarkan ada dua air terjun di sini teman-teman. Yang pertama di atas sini, lalu yang kedua ada di bawah sini.
Karena aku menggambarkan air terjun ini sebagai kesedihan. Kesedihan yang dialami oleh Black Panther dan Iron Man, di mana Black Panther kehilangan Raja T'Chaka, serta Iron Man yang baru mengetahui kematian kedua orang tuanya. Lalu kenapa harus ada batu-batu di sini? Dan kenapa batu itu harus berjumlah 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa aku taruh 12? Karena jumlah Avengers yang berada di film ini itu ada 12 Avengers. Karena Thor dan Hulk sedang tidak berada di sini. Lalu selanjutnya, untuk ritual selanjutnya, aku membuat daratan atau hutan di sini ya. Ada 3 dan yang 2 ini menyambung. Kenapa? Kenapa harus hutan? Kenapa enggak padang pasir atau bahkan perkotaan? Sebetulnya aku ingin menggambarkan prinsip Kapten Amerika yang sangat teguh untuk membela Bucky, karena dia tahu bahwa Bucky tidak melakukan itu. Bucky melakukan itu karena di bawah pengaruh Hydra. Walaupun aku tim Iron Man, tapi aku tidak menutupi fakta bahwa memang di sini Bucky tidak sepenuhnya bersalah. Lalu di sini aku buat ini hutan dikarenakan prinsip yang dipegang teguh oleh Kapten Amerika sendiri. Gambar jadi 3 hutannya. Seperti yang sudah aku tegaskan dan aku bilang ya teman-teman di awal, bahwa aku ingin meng-highlight hanya beberapa Avengers, tidak semua Avengers atau tidak semua kejadian. Jadi di sini aku meng-highlight scene di mana Iron Man, Kapten Amerika serta Bucky bertengkar di gua yang aku gambar di atas pulau melayang tersebut. Aku menggambarkan di sini pulaunya menyambung. Kenapa menyambung? Karena Kapten Amerika di sini membela Bucky mati-matian. Sedangkan Iron Man seperti tidak memiliki teman. Karena ya memang dia sendirian di situ, teman-teman. Teman-teman, kita udah sampai di detail yang terakhir. Di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih sungainya harus keluar dari hutan? Kenapa juga harus dari hutan yang menyambung? Kenapa tidak dari sebelah kanannya atau bahkan terbalik dari sisi terbaliknya atau bahkan dari pulau atasnya? Aku punya alasan teman-teman untuk menggambarkan air sungai tersebut keluar dari hutan yang bersambung ini, karena aku kan menggambarkan hutan yang tersambung ini sebagai Kapten Amerika dan juga Bucky, dan kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Black Panther dan Iron Man yang aku gambarkan sebagai air terjun ini dihasilkan oleh Kapten Amerika dan juga Bucky, teman-teman. Jadi itulah mengapa aku menggambar sungai tersebut keluar dari hutan yang menyambung. Teman-teman, aku udah selesai ngejelasin ya. Jadi aku harap penjelasan yang aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Teman-teman bisa mengambil hal-hal yang baik juga. Mohon maaf banget, mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar, atau bahkan ada beberapa scene yang aku salah sebut. Tapi insya Allah benar ya teman-teman, karena aku udah merewatch ini beberapa kali agar penyampaian aku benar. Terima kasih banget buat teman-teman udah nonton, udah sudah mendengarkan cerita dan penjelasan aku setelah membantu aku dalam penugasan aku.
Terima kasih banyak, semoga teman-teman selalu bahagia dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.